waktu starting line up muncul, Dev, gue sebenarnya bertanya-tanya besar dengan apa yang ingin dihadirkan oleh Arteta Mikel kan? Arteta. Betul. Kalau Paris Saint-Germain kayaknya semua nama yang lo sebut main full semua. Team, iya. Ya kan? Iya. PSG final gone. Gone, maksud gua front three PSG tidak tidak optimal sama sekali. Kvaratskhelia banyak banget salah kontrol, salah decision making. Terus juga Dembele terisolir, terus juga mungkin yang paling bisa gue bilang yang mendingan itu Doué. Skuadnya dengan Arsenal di match final kali ini ya bagaimana mereka bisa mendapatkan gol cepat dan mereka dapatkan itu. Ya. Tapi terlalu cepat. Menit kelima itu sampai menit 90 lama. Whatever Bang, whatever mau di menit berapa, mau di bawah menit 10 kek, mau di menit 10 sampai 20 menit. Artinya lu maksud gua kalau lu tahu bahwa pertandingan masih lama, seharusnya sih nggak begitu-gitu amat main lu. Akhirnya selesai juga perhelatan sepak bola klub di Eropa kemarin yang diakhiri oleh kemenangan back-to-back PSG di Champions League atas Arsenal yang diakhiri dengan adu penalti. Yes. Itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dev Refli dan masih bersama Bang DJ. Ya, kemenangan Paris Saint-Germain yang disambut meriah. Tidak hanya oleh fansnya yang ada di Budapest, di Puskás Arena maupun di kota Paris. Tapi ternyata fans-fans lain. Kayak Chelsea, kayak lu, MU, Liverpool yang tiba-tiba jadi muncul aja ke timeline-nya para pendukungnya Arsenal gitu ya. Iya. Emang agak aneh sih waktu Arsenal juara Premier League, dia hilang semua. Jadi begitu final kayaknya emang pada deg-degan tuh kalian. Aduh nih kalau double winners nih kayaknya makin pusing aja kita dihina-hina sama The Gunners ya. Makanya begitu Arsenal kalah, kok yang rame fans-fans klub lain gitu loh. Ya nggak apa-apa Bang. Iya. Tenang aja ya The Gunners ya. Lu sama kayak gue fans Inter ya kan. Waktu Inter kalah 2 kali Dev di final Liga Champions 2023 dan 2025. Yang komen tuh ya biasa, rival-rival kayak gitu ya kan. Iya kan. Emang lu pikir enak kalah di final, tapi kan lebih enak main di Liga Champions dibanding enggak, ya kan? Coba lu bayangin, udah berapa tahun, ya walaupun biasalah ceritanya, gue gini-gini 7 kali juara Champions, iya oke, gue kan treble gitu kan. Tapi ya udahlah kalau buat fans rival sekota gue, apalin dulu tuh lagu, wow, apa ya kalau anthemnya Europa League? Oh iya. Ya kan? Kalau anthemnya Champions League, ya udah didendam dulu. Ya. Tapi gimana Dev? Rasanya lega lo ya? Iya, lega dibully sama fans Arsenal lo lega kayak gitu. Ya lega lah Bang gitu loh. Maksudnya kita udah sebagai sebagai fans rival tentu cukup lega ya gitu. Maksudnya terlepas nanti kalau ini lo susah ngelihat orang seneng ngelihat orang susah. Tuh, ya. lu jangan motong dulu Bang. Iya, ini yang bikin rame nih gitu. Yo, karena mereka nggak biasain nonton dari awal sampai akhir. Tapi nggak apa-apa, Dev. Ya kan netizen punya suara. Iya. Enggak. Gue sebagai fans rival ya lega lah gitu. Maksudnya lega dalam artian prihatin malah lega emang. Nggak lega Bang, maksudnya ya lega lah gitu. Maksudnya kita sebagai fans ya gitu. Maksudnya nggak pengen lah ngeliat rival kita tuh lagi ada di titik tertinggi lah sebagai pesaingan gitu. Itu satu, tapi secara objektif ya gue cukup inilah. Kenapa lu harus Chelsea tuh gitu-gitu 3 kali loh masuk final Liga Champions. Ya, Arsenal baru 2. Ya udah. Ya kalau menang pun Chelsea udah 2, Arsenal baru 1. Kenapa lo harus sampai kayak gitu sih? Selega gitu loh. Iya enggak ya. Di semua timeline lo tuh gue bilang gini. Ya tapi namanya fans begitu sih ya. Itu fans. Tapi kalau dari sisi objektif gua. Objektivitasnya. Ya, kalau dari sisi objektif gue ya gue respect setinggi-tingginya pada Arsenal lah. Pada Arsenal. Iya lah, maksudnya lo bisa bikin PSG menjadi tidak perform di match itu loh. Dengan cara yang ditampilkan oleh Arsenal gitu loh. Tapi kita harus bedah tuh Dev sebenarnya statement lu. Ya nanti kita harus bedah, kita akan bedah lah gitu. Karena gini ya, yang tadi gua ngomong di awal, memang setelah kekalahan Arsenal di Budapest itu, di media sosial, di timeline tuh rame banget. Tapi kayak everybody hates Arsenal gitu. Walaupun tadi lo bilang, emang dari dulu emang banyak yang nggak suka sama Arsenal gitu. Bukan nggak suka, lebih mempertanyakan aja kenapa mereka seperti itu gitu. Iya, tapi kita kan sih. Ya udahlah. Ya kemarin fansnya kan juga ngomong kan, kalau kayak lu kan Chelsea juara 2 kali kan? 2 kali. Nah, tapi kalau Arsenal kan FPL ke-14 kemarin. Dan lu jangan salah lo, parade itu paling banyak lo katanya lo.
Ya katanya kan, gue nggak tahu sih, gue nggak lihat. Gue belum lihat datanya, tapi memang rame gitu. Kebayang nggak kalau itu sembari juara Champions League? Ya udahlah. Tapi memang kalau kita ngerilis dikit laga final, ya kita bahas final lah. Iya, waktu starting line up muncul, Dev, gue sebenarnya bertanya-tanya besar dengan apa yang ingin dihadirkan oleh Mikel Arteta. Kalau Paris Saint-Germain kayaknya semua nama yang lo sebut main full semua. Tim, iya. Ya kan? Iya. Dembele walaupun di akhir-akhir babak kedua agak udah. Ya oke lah, tapi starting line up full. Ya the best 11-nya kan itu ya. Tapi begitu Arsenal, lu kan bilang tuh, ingat gak lu ngomong? Kalau lu mainin Mosquera, lu mau jadiin apa gitu? Mosquera dipakai lo. Makanya mau yakin Mosquera buat ngadepin Kvaratskhelia kan, gue bilang gitu kemarin. Tapi iya kan? Yeah. Hincapié emang dia udah terbukti beberapa match solid di kiri. Iya. Luis Kelly dimainkan bersama Declan Rice, ya kan? Di tengah. Gue mikir kenapa nggak Zubimendi, kenapa nggak Mikel Merino misalnya kayak gitu. Iya. Dan Kai Havertz yang dimainkan. Meskipun akhirnya pada ketika 11 atau gol ke 6 menit ya, gol itu ya. Iya, menit ke-5 lah itu. Ya 5 baru 5 lewat dikit ya. Akhirnya gue mulai sadar tuh, oh ini tuh. Karena Havertz memang punya pengalaman main di laga-laga penting. Lu masih inget kan? Bareng Chelsea waktu itu. Itu di final Liga Champions tahun 2021. Tapi kalau lo ngomongin Havertz bersama Arsenal, kalau lo inget kemenangan pentingnya Arsenal lawan Burnley, itu Havertz juga yang golin. Iya, iya. Waktu lawan Leverkusen dia juga menit 90 kan. Iya. Jadi memang inilah orang, memang kadang-kadang ada orang yang menjadi sesuatu yang terlihat punya dampak ketika main di laga-laga penting. Tapi kalau kita ngomongin jalannya laga pertandingan, Dev, ya kalau ini perspektif gua ya, terutama kita ngomong babak pertama. Sebenarnya kalau tadi lo ngomong Mosquera, Kvaratskhelia, gue jujur bilang Kvaratskhelia sama Dembele sama Doe itu di babak pertama hilang, nggak ada. Ya nanti gue juga. Kalau menurut gue ya. Dan itu ya betapa Arsenal ya memang Arteta punya strategi. Walaupun setelah gol pertama, gol cepat itu, yang gue nggak tahu apakah itu emang sengaja supaya mereka dapat gol cepat. Selebihnya ya udah kayak main bertahan aja gitu, lebih banyak nunggu, banyak nunggu. Walaupun kalau lo dengar ya, kan ada dalam pertandingan itu komentatornya tuh ngomong ya, Arsenal tuh ya ball possession menguasai. Paris Saint-Germain ball possession menguasai. Tapi ngomongin teritori, Arsenal jagonya. Jadi makanya tadi gue bilang Kvaratskhelia, Dembele, Doe nggak kelihatan. Ya karena untuk masuk ke sepertiga Arsenal aja sulit. Paris Saint-Germain sulit. Itu kalau yang gue lihat. Cuma sayangnya setelah gol itu, ya lu harusnya cari gol kedua. Ada sih satu peluang, ya tapi nggak bisa maksimal. Itu dari sudut pandang gue. Tapi kalau lo ngomongin Paris Saint-Germain, terutama babak pertama ya mereka bermain niatnya ya emang gayanya mereka seperti itu. Oke, udah. Gak usah lo hina dulu Arsenal, lu gak usah nyela-nyela. Nggak, gini, udah sekarang gue ngomong sebagai objektif lah. Ya. Ini gue mau ngomong dari PSG dulu. PSG final gone. Gone, maksud gue front three PSG tidak tidak optimal sama sekali. Kvaratskhelia banyak banget salah kontrol, salah decision making, terus juga Dembele terisolir, terus juga mungkin yang paling bisa gue bilang yang mendingan itu Doe. Kenapa Dembele gue bilang terisolir? Ya dia mungkin beberapa kali udah melepaskan tembakan dari dari lini kedua lah. Cuman ya kita tahu syutingannya off target semua gitu loh. Iya. Bahkan kan sempat Kvaratskhelia sama Doe itu udah ganti-ganti posisi itu di babak pertama tuh. Betul, itu cuman itu yang bisa mereka lakukan dan itu tidak mengubah apapun dan maksud gue dan Arsenal tidak terpancing gitu. Itulah yang gue bilang PSG di match final kali ini gone gitu loh. Itu untuk front three. Untuk second line-nya di midfield yang mereka terisolir juga. Formasi dipasang oleh Arsenal di final kemarin itu 4-2-4 dan 4 orang ngepress backline dari PSG yang membuat progresif PSG itu menjadi sulit lah gitu loh. Itu dia makanya Vitinha sangat berusaha keras untuk menemukan celah bagaimana dia bisa melepaskan passing progresif ke depan dan itu nggak ditemukan sama Vitinha gitu loh. Terus juga
Hakimi juga terbukti menjadi salah satu celah yang ditinggalkan di backline PSG, dan itu juga nggak membantu progressive attacking PSG sama sekali juga. Jadi ya bisa gue bilang mungkin work rate yang cukup gue rate tinggi itu ya João Neves. Ya João Neves yang paling banyak bekerja keras. Paling banyak bekerja keras dia berusaha untuk jemput bola, bisa mengusahakan progresi attacking untuk PSG gitu loh. Fabian Ruiz juga gue bilang nggak begitu ini banget, nggak begitu. Fabian Ruiz sebenarnya main oke loh, cuma memang dia benar-benar jadi fokus kontrol menjaga supaya kalau ada serangan baliknya Arsenal tuh dia bisa handle duluan. Itu dia. Fabian Ruiz. Jadi karena banyak fokus yang dia jaga di situ, jadi nggak kurang optimal sih Fabian Ruiz ini. Jadi pure gue bilang PSG gone lah di final kemarin gitu loh. Tapi yang jadi respect dan setinggi-tingginya gue agung-agungkan ya justru Arsenal gitu loh. Maksudnya diagung-agungkan loh, gila. Tuh, jangan begitu. Bukan. Gue sih sehebat apapun Milan juga gue nggak akan agung-agungkan ya. Berarti lu punya kebesaran hati. Loh. Ya, gue belum selesai deh. Ya, oke. Terus lanjut. Ya kan kenapa gue bilang begitu? Tadi gue nambahin poin lo. Mungkin dan memang itu yang ingin dilakukan oleh Arteta dan skuadnya dengan Arsenal di match final kali ini ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan gol cepat dan mereka dapatkan itu. Ya. Tapi terlalu cepat. Menit kelima itu sampai menit 90 lama. Whatever bang, whatever mau di menit berapa, mau di bawah menit 10 kek, mau di menit 10 sampai 20 menit. Artinya maksud gue kalau lu tahu bahwa pertandingan masih lama, seharusnya sih nggak begitu-gitu amat main lu. Lu bayangin ya. Gue sih nggak gitu ya cara ngeliatnya. Nggak, maksudnya kalau misalkan Arsenal nggak dapat di menit 5, lihat saya dapat menit 15 atau 20 gitu loh. Gue nggak yakin nggak yakin Arsenal bakal bertahan segitunya sih bang. Arsenal bakal tetap keluar dan itu gue bilang akan membahayakan mereka sendiri gitu loh. Enggak sih. Ya kalau gue tetap sebagai pengagum sepak bola menyerang, ya lu kalau mau menang lu harus nyerang. Gini deh, itu babak pertama lu masuk babak kedua sama aja. Karena Arsenal udah unggul, karena yang ingin didapatkan oleh Arsenal itu udah mereka dapatkan bang. Itu gol unggul tadi, sehingga mereka tahu mereka punya defense yang mungkin bisa gue bilang sangat baik di periode musim ini, itu Arsenal. Iya, tapi permasalahannya muncul deh menghadapi Paris Saint-Germain, pemain-pemain yang punya kualitas individu bagus itu membuka celah peluang lu bisa terkena kartu. Itu mengapa jadi banyak pergantian pemain. Mosquera lah segala macam. Akhirnya kan penalti kan? Benar. Iya kan? Penaltinya karena Mosquera. Iya, justru itu maksud gua. Terus pemain-pemain lain kan kena kartu kuning juga lo, ngomongin Odegaard juga. Itu yang gue bingung, Odegaard main di awal. Ya artinya kalau lu gini ya, kalau gue ngebandingin ya, mungkin tidak apple to apple. Tapi kalau lo ngelihat Arsenal tahun 2006, ya, wah, gua nggak nonton. Ya lepas pada hari itu seimbang lo dengan Barcelona. Ada Thierry Henry, ada Gilberto, ada Robert Pires gitu kan. Bahkan ketika lo main 10 orang, Arsenal masih berusaha untuk menyerang, bahkan unggul duluan. Enggak, kalau gue sih. Ya kalau sekarang lu main bertahan, ngadapin Paris Saint-Germain, berat. Ya memang gue harus akui, lini pertahanan Arsenal kan memang yang terbaik. Musim ini the best gitu kan. Iya. Kebobolannya pun hanya lewat titik penalti. Iya kan. Iya. Ya tapi kan, come on lah, lu nggak bisa begitu. Enggak, gue tadi belum selesai sebenarnya. Ya lu selesaiin dong. Ya ini. Nggak, maksud gue ya memang cara untuk mematikan PSG itu, mematikan serangan PSG ya, salah satunya dengan yang ditawarkan oleh Arsenal di match kemarin. Cuman yang jadi yang jadi masalah yang timbul mungkin kalau menurut lu kartu kuning yang timbul akibat individual error. Nah, gue memperhatikan individual error ini gitu lah. Kenapa? Makanya gue bilang, gue lupa ya kemarin di si bek kanannya tuh Mosquera itu diganti di menit berapa gue? Ya setelah penalti itu. Ya setelah penalti ya. Nggak, kenapa maksudnya di babak kedua kenapa nggak lu mainin Timber lebih dulu? Timber masuk itu mereka lebih solid lagi loh, dan ketika Timber masuk Arsenal baru bisa melancarkan beberapa kali serangan ke PSG.
Lu bayangin waktu Timber masuk juga nemuin celah. Lu ingat yang Kvaratskhelia udah di depan tuh yang hampir gol. Sama aja. Karena gini ya, lu kalau ngomongin fakta statistik, ini final. Ya kalau musim lalu Inter Milan tim paling banyak kebobolan, 5 gol. Benar. Musim ini penguasaan bolanya Arsenal hanya 24%. Betul. Iya kan? Betul. Ini final, Bu. Lu mau menang gimana caranya kayak gitu? Nah, yang ya buat gue ya Bang, tanda kutip lucu nih. Buat ya sorry kalau gue ngebawa match final tahun lalu ketika lawan Inter. Ya nggak apa-apa, gue udah belum lupa sih tapi udah bisa. Nah buat gue Inter tuh mainnya separuh-separuh Bang. Maksudnya lu mau nyerang tapi ragu, mau bertahan tuh nggak sepenuhnya gitu loh. Ya. Nah itu kalau misalkan Arsenal melakukan itu, ya hukuman yang didapat sama kayak Inter. Enggak. Musim lalu kalau gue bilang. Karena beda ya, lini pertahanannya Inter sama lini pertahanan Arsenal. Gue harus akuin Arsenal lebih kuat. Ya benar. Arsenal kalau Inter mungkin peaknya waktu setelah mereka nyingkirin Barcelona ya. Ya whatever, ACRB juga udah nggak. Ya tenaga, energi ya. Tapi kalau Arsenal deh. Lepas Gabriel gagal penalti, itu ya dia main cukup bagus bersama Saliba. Jadi gue yakin pergerakan Dembele, Kvaratskhelia, Doué itu bisa diminimalkan gitu peluang-peluangnya. Dan satu lagi yang gue jadi pertanyaan sama Arteta sebenarnya. Lu kan niat menang ya. Bahkan ketika Dembele tarik keluar, Kvaratskhelia ditarik keluar, Doué sampai terakhir. Vitinha ditarik keluar. Nggak berani juga untuk nyerang gitu. Kalau maaf ya, buat gue starting line up-nya Arsenal dengan cadangannya jauh lebih bedanya tipis lah kualitasnya dibanding PSG. Itu menurut gue ya. Itu yang akhirnya menurut gue ya kalau orang banyak mempertanyakan, gue nggak Arsenal ya, tapi Artetanya, ya itu barangkali gue ngeliatnya. Itu yang gue pertanyakan juga dari Arsenal pada akhirnya, setelah Arsenal berhasil. Ini paling nggak suka nih awalnya gini, akhirnya. Makanya jangan dipotong Bang. Gue nggak potong, gue cuma supaya dinamis aja ngobrolnya. Nggak, maksud gue setelah Arsenal berhasil membungkam serangannya PSG sampai mereka akhirnya mendapatkan penalti. Maksud gue pemain-pemain yang dimasukkan sama Arsenal pun kan ya maksudnya itu masih pemain hitungan starter juga loh. Iya, yang dipasang gitu. Tapi maksud gue dan mereka pun melancarkan serangan gitu loh. Dan yang gue pertanyakan balik lagi ke preview gue kemarin, efektivitas. Mereka nggak dapat efektivitas itu Bang. Ya kalau menurut gue sih ya lu sampai pada akhirnya PSG dengan Barcola 2 kali loh Barcola dapat momentum. Betul. Dan PSG itu kan mainnya cuma begitu ditarik keluar semua bola pokoknya kasih ke Barcola yang punya kecepatan dan ya gila loh, hampir itu dia Bang. Beberapa kali Arsenal dapat corner, dapat free kick. Dia tidak bisa memanfaatkan itu dengan efektivitas yang tinggi. Apalagi makanya menit terakhir tuh ya gue deg-degan tuh pas kalau gol juara cakep nih. Itu dia Bang, efektifnya Arsenal tuh nggak muncul. Itu dia makanya dan setelah dan bermain dari 90 menit ke 120 menit, ini match udah bertuju kepada penalti, udah nggak ada yang mau menang. Enggak. PSG pengen menang sebelum 120 menit, cuma ya memang menurut gue lini pertahanan Arsenal plus anda kutip David Raya di bawah Mistar cukup oke. Enggak. Gue sih nggak yakin PSG pengen sampai adu penalti. Kalau Arsenal barangkali, tapi dengan ngomongin Arsenal pengen adu penalti juga jadi pertanyaan, wong. Ya kan biasa nih ya pemain-pemain yang biasa ngambil penalti buat Arsenal, Odegaard udah nggak ada di lapangan, Bukayo Saka udah nggak ada di lapangan. Poinnya bukan di situ. Nih kedua tim ini nggak ada daya gedor, nggak ada daya serang, main ya cukup aman apa segala macam. Kalau PSG mah ada. Kalau Arsenal, makanya gue bilang di laga final kemarin yang sangat disayangkan, ya walaupun sekali lagi ya, lu memilih bertahan ya sah-sah aja. Sah-sah aja itu salah satu cara kok. Tapi pertandingan masih lama. Dari menit ke-5 sampai ke 90 plus ditambah 120 menit lagi 30 menit 120 ya itu tadi ya, karena setelahnya lu nggak bisa mengancam, karena ada tuh catatan Safonov nggak ngapa-ngapain katanya ya kan. Lah itu yang gue pertanyakan dari pergantiannya Arteta yang nggak ngelakuin apa-apa. Itu kan materi yang dia masukkan kan itu makanya masih bagian dari starter yang harusnya lu bisa unggul di situ loh. Makanya dan itu nggak dilakukan. Waktu starting line up gue mempertanyakan, tapi ya udahlah Arteta mungkin punya strateginya. ya begitulah. Tapi ya menurut gue itu pahit lah buat Arsenal ya. Jadi begitu tendangannya Gabriel ke angkasa luas sana gitu ya.
mendarat di mana. Ya sedih sih, gue yakin semua The Gunners tertunduk lesu lah. Oh iya. Ya kan? Karena buat Arsenal maju ke final, ya mohon maaf bukan gue ngecilin ya, cuma baru 2 kali. Itu pun jaraknya 20 tahun ya nggak sih? Artinya sesulit itu. Walaupun gue harus kasih kredit tersendiri buat Arteta. Perempat final, semifinal, final. Barangkali tahun depan juara. Nggak tahu lah. Ya barangkali ya, kita lihat lah. Iya. Kita lihat progresnya. Cuma ya, sekali lagi ya, ini final agak ribet sih kemarin sebenarnya. Tapi sampai ke adu penalti, udah lama ya adu penalti nggak ada ya di final Liga Champions ya. Wah terakhir, gue malah yang inget yang terakhir itu Chelsea Munchen. Enggak, itu Chelsea Munchen 2012 kan? Iya. 2016 kan Atletico Madrid Atletico sama Real Madrid ya. Iya kan? Dan 2014 oh enggak 2014 perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu, ya. 2016 adu penalti, tapi ya sayang aja. Ya udahlah, mau gimana ya udah, lagi kan iya. Arsenal ya. Dan kalau Inter 7 kali ke final, 3 kali juara, 4 kali kalah. Setiap Inter kalah di final, tim yang mengalahkan Inter tuh dapat treble winners, gelar pertama dan treble winners. Nah kalau Arsenal lain, kekalahan 2006 dari Barcelona maupun 2025 dari Paris Saint-Germain, 2026 dari Paris Saint-Germain, itu menjadikan lawan mereka juara untuk kedua kali. Oh iya. Ya jadi gelar Barcelona itu kan yang kedua mengalahkan Arsenal, setelah sebelumnya ngalahin Sampdoria tahun 92 kalau nggak salah. Kalau Paris Saint-Germain kan back to back ya. Iya. Ya, dan Arsenal gagal jadi tim Inggris ke-7 yang merengkuh title Liga Champions ya. Iya. Kan udah ada 6 ya. Liverpool, Manchester United, City, Nottingham, Chelsea, Aston Villa sama Manchester City. Jadi udah ya sayang banget lah Arsenal. Ya bukan momentumnya aja lah gitu kalau gue bilang mah. Ya maksudnya lah bahasa kayak gitu banget. Ya enggak maksudnya dari Chelsea paling ketawa besar sama fans MU. Coba fans MU gini. Gitu kita. Ya kalau gua sih ngelihat fenomena kemarin secara objektif ya, secara objektif ngelihatnya ya Arsenal memang sangat-sangat sedikit lagi kurang beruntung sebenarnya. Ya kalau diadu penalti iyalah semua bisa. Tapi itu tadi harusnya ya dengan lu 8 kali main di fase liga menang terus. Ya kan? Udah sampai ke knockout kan dia nggak kalah-kalah, Bang. Ya dalam 6 fase di fase gugur tak terkalahkan. Ya sayang aja. Ya tapi mau gimana lagi? Paris Saint-Germain memang lebih diunggulkan, lebih favorit. Tapi gue tadinya berpikir kan gue bilang ya dramanya jangan 5 gol lah. Ternyata ya hanya dikasih 2 gol. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi ya Paris Saint-Germain sebenarnya frustasi juga karena ya golnya cuma dari titik penalti ya kan. Iya. Dan Dembele tuh tahun lalu kan di Football Arena di Allianz Arena Munchen kan dia nggak bikin gol deh waktu final lawan. Masa sih? Inter Milan. Enggak. Yang bikin doi Mayulu. Oh. Iya kan? Oh iya deh. Dembele, itu dia maksudnya performa Kvaratskhelia, Dembele dan Doué yang kita tahu dahsyat itu tuh kemarin nggak keluar. Ya terutama babak pertama sih. Kalau babak kedua ya menurut gua Kvaratskhelia yang akhirnya dijatuhkan oleh Mosquera ya. Ya itulah intinya gue sih sangat menyayangkan ya ketika Crystal Palace berhasil menjalankan misinya dengan baik, Aston Villa juga bisa menang di final Europa League dan sayang banget Arsenal. ini deh gak sincer nih bahasa lu nih beneran berusaha objektif. Lu kan paling bersyukur lo sebenarnya. Kalau kan London is red. Secara fans iyalah, gue sangat-sangat bersyukur dan lega. Secara objektif makanya sangat gagal sapu bersih. Itu dia, Bang. Arsenal dan kalahnya kan tipis banget gitu loh. Adu penalti. Iya. Orang bilang kalau adu penalti ya tekanan di pemain sih bukan di kiper. Betul. Ya kan? Gitu. Padahal kipernya juga nggak, kalau David Raya kan nepis ya tendangannya. Nepis Nuno Mendes kan. Iya. Iya David Raya sih. Iya. Tapi ngomongin dari laga itu ya, gue jujur ya kuartetnya Portugal di tim Paris Saint-Germain ini keren sih. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, termasuk Gonçalo Ramos. Ya mereka kan 4-4-nya dibawa kan ke ini menjadi kekuatan tersendiri nanti buat Portugal. Dan gue nggak ngebayangin tuh dengan Vitinha yang jago ngatur tempo,
Bruno Fernandes yang jago assist, plus siapa pemain tengah? João Neves, Bernardo Silva. Ya mungkin nanti kapan kita bahas deh kekuatan Portugal Gilang. Tapi ya Arsenal ya udahlah ya. Enggak, gue yakin Arsenal musim depan comeback sih. Dengan maksudnya? Ya kan udah main di Liga Champions, emang Chelsea, enggak juga. Udah enggak juga, ya kan? Makanya lo seneng banget lo biar kata gue 2 kali juara. Padahal kalau Arsenal menang, lu pasti akan bilang gini juga. Itu gara-gara Havertz pemain mana dulu? Chelsea pasti. Enggak, gue bukan. Ya mungkin fans Chelsea yang lain ada yang gitu, cuman gue enggak kayak gitu sih. Ya tapi ya sekali lagi ya. Tapi final itu oke sih. Menurut gue 120 menit yang cukup panjang. Iya, ternyata gue lupa kalau lagi musim sekarang tuh bedanya 5 jam Dev sama Eropa. Makanya final jam 6 mulainya. Iya, sejak final kemarin memang UEFA pengen menerapkan jam final yang seperti itu. Ya. Jadi agak dimajuin lah gitu. Jadi biarkan pekerja-pekerja di Eropa bisa pulang lebih cepat atau bisa pulang lebih cepat setelah nonton match. Libur? Ya nggak tahu, mungkin ada yang kerja atau apa, Bang. Gitu ya? Iya. Tapi ya keren sih, apalagi penampilan The Killers ya. The Killers dibuka oleh The Killers. Mr. Brightside itu si Kvaratskhelia yang jadi man of the match ya. Gue bingung kenapa Kvaratskhelia ya, karena dia jatuh itu di kotak penalti. Iya mungkin kali, Bang. Sama ada satu tendangannya yang kena tiang ya. Iya. Ya tapi Luis Enrique luar biasa loh. Oh iya, ini dia juga gelar ketiga ya, satu dia Barcelona. sama dengan Pep Guardiola. Zidane. Ya, Zidane 3 kali bersama Madrid. Ya. Kalau Pep 2 bersama Barcelona, 1 bersama City. Ya. Enrique 2 bersama Paris Saint-Germain, 1 bersama Barcelona. Tapi kalau juara paling banyak masih Ancelotti ya. 5 doi. Dia 2 sama AC Milan, 3 sama Real Madrid. Betul. Musim depan tuh final akan digelar di Wanda Metropolitano. Oh iya, di kota Madrid. Dan nggak tahu ya, ini masih jauh sih, Dev. Masih jauh, tapi sih kalau semesta mendukung, gue pengen ngelihat Paris Saint-Germain di final. PSG lagi aja. Ya karena biar 3 beruntun samain rekornya Real Madrid. Dan lawannya Real Madrid di final. Apalagi kalau Real Madrid masih sama Jose Mourinho. Kenapa gue bilang masih? Gue takutnya tengah jalan. Ya kan Madridnya agak ngawur kayak gitu. Ya, Oke, kompetisi Eropa resmi berakhir dan tapi kalau berita-berita olahraga di harian Kompas dan Kompas.id ada terus berakhir. Bang. Apalagi nih Dev ya, buat penggemar tenis, Roland Garros nih masuk ke minggu kedua. Ya. Yang jelas siapapun yang juara di tunggal putra maupun tunggal putri itu juara baru alias belum pernah juara. Ya kalau di putri kita ngomongin ini kan Selasa pagi ya. Unggulan paling tinggi yang masih bertahan tuh unggulan pertama Aryna Sabalenka, dia masuk di perempat final. Tapi gue seneng tuh, petenis favorit gue tuh petenis cantik asal Rusia, Anna Kalinskaya juga masuk perempat final. Kemarin dia ngalahin Anastasia Potapova, si hidung mancung dari Austria. Kalau di putra ya, setelah Carlos Alcaraz tidak ikut, Jannik Sinner tersingkir di putaran kedua, Novak Djokovic undur diri di putaran ketiga, harusnya Zverev yang unggulan kedua bisa melangkah jauh ya. Ini kesempatan dia nih untuk bisa meraih Grand Slam. Cuma perempat final dia ketemu bintang tenis muda Spanyol Dev yang lagi naik daun, Rafael Hodar. Dan Rafael Hodar ini umur 19 tahun lolos ke perempat final Roland Garros. Dia petenis Spanyol keempat yang melakukan ini dalam usia belasan tahun. Ada Correia, ada Alcaraz 2 tahun lalu gitu ya. Dan si legenda Rafael Nadal. Itu yang suka tenis. Yang suka basket nih, terutama penggemar NBA, Kamis final NBA dimulai. Wah, gua ngikutin tuh NBA ya. Dan finalnya sekarang San Antonio Spurs menghadapi New York Knicks. Ini final ulangan tahun 99. Tapi waktu tahun 99 Spurs lebih dominan, menang 4-1 lawan Knicks. Kalau ini final agak seru. Jadi selain Derek Foster di San Antonio, Madison Square Garden juga akan menjadi tempat untuk laga final. Final ini Jalen Brunson pemainnya Knicks akan ketemu dengan Victor Wembanyama Spurs. Ini menarik deh. Kalau suka NBA ya lu tonton lah di TV yang nyarin, di saluran TV yang nyarin ini. Dan jangan lupa Harian Kompas dan Kompas ID. Gitu. Nah, kita mesti nyiapin persiapan untuk betul ya itu kan? Dia Bang, karena di Harian Kompas juga nanti akan ada info terkait udah pasti. Banyak yang udah nanya, Bang, kok belum mulai ulasan-ulasan atau obrolan-obrolan.
Gue sih tergantung Dev, gue bilang. Iya, kita Devnya akan masih nyari-nyari data, gue bilang kayak gitu supaya nggak dianggap salah datanya gitu. Iya. Kita kemungkinan akan mulai spill untuk pesta dunia ini di kemungkinan di minggu depan, Bang. Minggu ini dong. Ya minggu ini mungkin nanti akan kita bawa beberapa hal yang yang sedikit-sedikit lah gitu. Nanti tapi intinya banyak tim nasional udah melakukan uji coba, Dev. Betul. Makanya nanti kita tahan dulu. Kan timnas juga kan mau main juga nih. Timnas main juga ya? Main, Bang. Lawan siapa? Lawan lawan Oman sama lawan apa gitu, satu lagi aku lupa gitu lah. Nah, pokoknya itu mungkin nanti di hari setelah itu diumumkan skuad ke timnas ke jangan. Oh, bukan. Bukan. Ya pokoknya intinya gitu ya sobat Halftime Break. Jadi di minggu ini kita di episode ini bahas PSG, bahas final Liga Champions. Terus juga nanti di edisi hari Jumat mungkin kita akan bahas timnas sedikit karena udah lama nggak bahas timnas, dan baru di minggu depan kita ke gitu. Jadi untuk edisi kali ini sampai di sini dulu sobat Halftime Break. Thank you udah nemenin kita mengarungi Liga di Eropa sepanjang satu musim. Terutama Premier League ya. Terutama Premier League dan di liga-liga lainnya. Apa? Dengar-dengar Liverpool mau ganti pelatih. Udah ganti pelatih. Siapa? Andoni Iraola. Jadi Arne Slot keluar ya? Keluar. Wow. Nah itu jadi perhelatan Premier League juga di musim depan akan lebih seru. Yes. Jadi itu akan kita bahas di itu akan kita bahas di Halftime Break setelah. Jadi untuk edisi klub sampai sini dulu. Sampai jumpa di edisi Halftime Break selanjutnya. Bye guys. Thank you. Bye.